banyak sekali orang yang telah melakukan ritual tertentu, tirakat tertentu untuk penjelajahan Pancamaya Kosa. Tapi pada endingnya sudah berhasil memisahkan ini kulit kambing, ini daging kambing, ini jeroan kambing, ini tulang kambing, tapi tidak diteruskan mengarah apa fungsi kegunaan. Istilahnya tidak diteruskan sama apa manfaat. Percuma sampai ingin menjelajahi Pancamaya Kosa sampai sendiri jika tidak sampai teruskan ke arah kemanfaatan. Jadi gini Kang, kalau tadi saya udah ada gambaran lah. Cuman dalam hati saya itu ada pertanyaan yang sangat saya belum bisa memahami. Sangat sulit buat saya sendiri, khususnya buat saya sendiri untuk bisa memisahkan itu tadi Kang. Jadi cara menjelajahi yang kayak gitu tadi, jadi yang saya rasakan itu kalau namanya yang dikumpulkan itu sudah sangat bahasa Jawa wis mendarah daging itu gimana Kang? Sangat sulit untuk, padahal ya secara mental itu kan yang sampean bicarakan itu kayaknya mudah gitu kan, tapi kok dalam menjelajahi itu sangat sulit sekali Kang, untuk membuat itu bisa dilaksanakan. Ngopi rokokan dhisik. Pokoknya bahasane wis lah. Dari bahasa Jawa ini wis kelet, kadung kelet iki lho Kang. Ya apa? Istilahnya itu kemelekatan kan. Sesuatu yang sudah melekat. Nah, ya pastilah. Kalau melekat itu pasti susah. Cara sederhananya mungkin nggak harus dengan frontal. Istilahnya hanya perlu kita latih. Kita latih sedikit demi sedikit. Misalnya, samen kepingin memperoleh daging kambing, samen kan harus kan nggak mungkin. Nah, kan nggak mungkin sampean langsung bisa mendapatkan daging itu, kecuali samen harus memulai tahap demi tahap. Pertama kambing itu samen sembelih. Nah, setelah samen sembelih, kambing itu mati, baru samen kuliti tulangnya dulu. Samen kuliti apa itu kulitnya dulu. Setelah samen kuliti, baru samen menemukan daging. Daging itu pun juga kan macam-macam. Ada banyak jenis. Istilahnya ada sab-saban gitu. Nah, samen juga setelah itu samen harus memisahkan antara tulang dan daging. Perlahan. Tadi mulai daging terluar dulu. Daging terluar dulu, samen iris, samen lepaskan, samen iris, hingga sampai daging terakhir yang menempel sama tulang. Nah, istilahnya gini loh Mas, nggak mungkin ketika samen menjelajahi atau ingin mengetahui hal itu tadi, mengenal diri sendiri, istilah bahasa umumnya atau penjelajahan dimensi Pancamaya Kosa diri kita sendiri, itu tidak bisa sulapan. Jadi ada proses. Nah, tidak bisa instan, step by step, tapi terus menerus. Step by step, nggak bisa diloncatin.
ada tahap-tahapan yang harus dilalui lah Mas ya. Jadi istilahnya kita itu dengan sedikit terus sampai benar-benar pas lah, nih bahasa gampangnya habis gitu. Terus kalau sudah dari arah situ kita terus mengetahui itu masih ada tahap-tahapan yang lain Mas. Untuk menjelajahi terus. Saya pakai analogi menyembelih kambing tadi. Otomatis tahap selanjutnya setelah kulit sampean lepas, sampean sisihkan di tempat tertentu, daging sampean sisihkan di tempat tertentu, tulang sampean sisihkan di tempat tertentu, otomatis tahap berikutnya adalah apa fungsi kulit kambing ini? Apa fungsi daging kambing ini? Apa fungsi tulang kambing ini? Dan apa fungsi istilahnya jeroan kambing ini? Tahap selanjutnya ada itu. Fungsinya untuk apa? Jadi saya pakai analogi yang mungkin lebih faktual. Ya. Kita bisa menyesuaikan apa yang kita pisahkan itu tadi. Jadi kulit ini kegunaannya untuk ini, gitu kan? Daging untuk ini kan gitu kan? Jadi kita bisa mengolah itulah. Banyak sekali orang yang melakukan ritual tertentu, tirakat tertentu untuk penjelajahan panca maya kosa. Tapi pada endingnya sudah berhasil memisahkan ini kulit kambing, ini daging kambing, ini jeroan kambing, ini tulang kambing. Tapi tidak diteruskan mengarah apa fungsi kegunaan. Istilahnya tidak diteruskan sama apa manfaat. Percuma sampai ingin menjelajahi panca maya kosa sampai sendiri jika tidak sampai teruskan ke arah kemanfaatan. Di bahasa gampang manfaat itu untuk prakteknya gitu Mas. Jadi harus kita itu kalau sudah tahu kegunaannya, jadi apa manfaatnya itu bisa kita kalau bahasa itu kita tularkan atau kita manfaatkan ke yang lain lah gitu. Makanya di video-video sebelumnya saya sudah memilah di 5 panca maya kosa kita itu 3 adalah fisik dan 2 non fisik. Minimal kita harus bisa memilah ana maya kosa, mano maya kosa, prana maya kosa. Dan untuk pemanfaatannya, fungsi masing-masing ini, biasanya kita sudah sampai yang namanya dimensi vikyana maya kosa. Yang sudah non-fisik, tapi sudah bisa memfungsikan fisik tadi. Ketika sampai sudah sampai di mana vikyana maya kosa, sampai bisa memfungsikan ana maya kosa dengan sesuai fungsinya, mano maya kosa sesuai fungsinya, prana maya kosa sesuai fungsinya. Itu ada tahap kelanjutan. Dan pada akhirnya saya melangkah ke kesempurnaan panca maya kosa, yaitu ananda maya kosa. Dan ananda maya kosa ini tidak pikiran, tubuh, emosi tidak bisa menjangkau. Samen hanya bisa menyaksikan, tapi samen tidak mampu berpikir, tidak mampu bergerak, tidak mampu merasakan lagi. Jadi ananda maya kosa itu adalah penyaksian. Penyaksian. Jadi
Di proses-prosesnya harus seperti itu. Prosesnya dengan sendirinya ketika saya sudah memilah satu-satu, menjelajahi, ketika saya sukses menjelajahi Ana Maya Kosa, Manu Maya Kosa, Prana Maya Kosa, Vikyana Maya Kosa, pada akhirnya sampai sudah bisa melakukan tugas sebagai Ananda Maya Kosa atau sebagai manusia sampai. Tapi saya tidak ngomongin Tuhan loh Mas, belum. Kalau saya ingin mengenal Tuhan, harus lewat sebuah ajaran agama atau kepercayaan atau keyakinan tertentu. Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan mengenal aku atau mengenal manusia atau mengenal diri kita sendiri. Belum mengarah ke sebuah ajaran agama, kepercayaan atau keyakinan tertentu. Jadi untuk ke arah mengenal Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali sampean harus memilih sebuah agama, kepercayaan atau keyakinan tertentu. Jadi kelanjutan dari ketika kita sukses mengenal kita sebagai manusia. Jadi dari semua penjelasan itu ya bisa saya rasakan dari penjelasan yang sampean bicarakan itu tadi. Jadi dari pembahasan itu tadi kan itu cuman baru dalam tahap lapisan tubuh manusia kan, lapisan aja. Terus dari lapisan-lapisan itu sampai menginjak ini masih ada proses-proses lain Mas di luar itu. Misalkan kayak esensinya gimana, itu menurut jenengan gimana? Untuk mengarah ke esensi ini sudah ranahnya menyangkut ke sebuah tirakat, keyakinan atau sebuah ritual tertentu Mas. Jadi saya menghindari membicarakan itu. Cuman mungkin di lain waktu kita hanya membedah istilahnya itu pengetahuan tentang sebuah tirakat, sebuah ritual tertentu itu. Cuman saya tidak akan membicarakan sebuah tatanan ritual itu atau tirakat tertentu itu. Ntar ada orang yang lebih berkompeten. Ada tugas dari seorang guru, pembimbing atau tokoh tentang masalah ini. Ya cukup sekian dulu lah yang saya rasakan, bisa saya pertanyakan tentang emasnya itu tadi. Ya, cukup. Terima kasih.